Oke, jadi developnya front end-nya pakai Quasar namanya, Bal. Iya. Front end-nya nih Quasar. Quasar ini pakai Vue.js. Iya. JS ini sebenarnya Vue.js ya. Nah, jadi kalau kita buka ini localhost 8080 nih, development-nya ini. Development-nya itu dia muncul kayak gini nih. Muncul kayak gini. Iya. Nah, ini connect ke Odoo secara JSON RPC juga. XML RPC atau JSON RPC. Ini saya logout. Nah, ini nih connect ke Odoo nih. Ke POS atau ke ADH. Nah, nanti kamu coba ke mana? F86 ya. Iya, 86. Tinggal ganti-ganti ininya aja. Tapi nanti di production ini hilang sih nanti. Oh iya, Pak. Hilang ya. Oke, saya coba login admin. Oke, saya hilangkan dulu datanya ya. Jadi ini karena development JavaScript atau ini web ya. Nanti ngedebugnya di sini, Bang. Di konsolnya web ini, Oh konsolnya iya. browser ini. Nah, ini saya oke, jadi dia modelnya ada database lokal di browser sini. Database lokal. Jadi begitu nih udah ke loading ini. Ini Iya, Pak. udah ke loading. Ini internet mati pun dia tetap bisa jalan. Internet ini saya matiin ini. Wifi mati ini. Nanti zoom-nya mati juga ya. Halo, halo. Iya. Ya, zoom-nya mati juga. Iya. Nah, ini. Jadi intinya kalau internet pun mati, ini tetap bisa beroperasi sampai dengan payment. Kecuali closing-nya nanti dia nggak bisa. Jadi tersimpan di lokal sini nanti datanya. Iya. Ya kan? Nah, di browser ini ada istilahnya IndexedDB. Database lokalnya browser ini. Masuk ke application sini. Nah, ini ada IndexedDB namanya. Nah, di sini kita nyimpennya nih. Tabel-tabel sementara si aplikasi ini. Iya. Adanya di sini. Ini produk nih misalnya ya. Nah, tapi tabelnya ini bentuknya JSON. Ini record-recordnya nih. Iya. Konten datanya tuh dalam bentuk JSON kayak gini. Jadi bukan kayak Postgres gitu ada kolom-kolomnya gitu, enggak. Kolomnya cuma dua aja dia, key sama value. Nah, key-nya random atau unique. Value-nya nih kita bisa bebas tentuin, karena JSON dia kan. Di kolom-kolomnya nih ada kata, ada barcode, ada default. Nah, di record yang lain boleh beda gitu. Kolomnya boleh sama, boleh beda. Record yang lain. Jadi kalau tabel Postgres kan harus sama semua kan. Iya. Nah, kalau di sini bebas gitu konten ininya. Konten tabelnya nih nggak ada strukturnya lah istilahnya. Strukturnya ditentukan di JSON-nya ini. Nah, di sini dia IndexedDB nih. Nah, kategori. Nah, ini kan kategori jurnal-jurnal ini untuk payment-paymentnya. Ya kan, ini kan dari Odoo nih. ID-nya nih ID Odoo nih. Oh iya. Nama ID, jurnal ID. Nah, ini ID-nya Odoo nih, jadi udah sinkron dia nanti. Iya. Terus load, kalau perlu load nanti load pun disimpan secara lokal juga nanti di sini. Load nomor sekian gitu ya misalnya. Nah, yang paling penting ini order sama post order sama order line. Nah, inilah yang transaksinya nih sebenarnya di sini. Iya. Post order ini masih kosong ya. Kosong, awalnya kosong ya. Awalnya yang terisi itu order line yang ini nih. Ham, es krim, cheese, berapa quantity. Nah, semua ada di sini nih, ada 3 nih kan. 3, nah nih.
Jadi product ID 77, product name, quantity, subtotal, unit price. Ini dia nih. Terus item kedua, ini item 3 nih. Belum menjadi post order dia nih di sini. Belum menjadi post order karena post order pun masih kosong ya. Nah, begitu kita buat paymentnya dari sini, Bang. Ini kalau di mobile dia bisa digeser ke sini nih, apa? Geser. Nah, gini, kayak gini. Oh, ya. Nah, mau pakai apa bayarnya cash. Bisa cash misalnya. Istilah ini angkanya berapa nih? 250 misalnya. Nah, ini baliknya 8.900. Validate. Validate dia langsung ngeprint. Ya kan? Ini kalau di browser desktop. Kalau di sana di mobile, tablet, dia langsung connect ke printer Bluetooth yang terinstall di situ. Connect, tapi udah ditentukan juga sih printer Bluetooth-nya harus yang drivernya lah ya. Driver printer Bluetooth-nya harus yang disupport sama ini. Udah saya kasih tahu juga. Pas tadi validate payment order, masuklah dia ke sini nih. Nah ini post order ini. Nah ini nanti siap untuk dikirimkan ke Odoo gitu pas closing. Jadi numpuk dulu di sini. Di post order semua dia numpuknya nih. Company, order line, ada 3 tadi kan. Iya. 3. Payment-nya pakai apa tadi? Nah, di apa nih? Sistem POS ini payment pakai apa tadi? Cash 250 kan. Kan ada kembalian tadi 8.900. Nah, kalau kembalian dia pasti cash. Yang ini nih bisa cash, bisa kartu kredit, bisa debit. Gabung bisa juga parsial. Sebagian cash, sebagian kredit. Bisa juga. Nah, ini kan. Nanti kan numpuk di sini semua nih. Barulah di closing sini. Close session. Ganti kasir maksudnya. Nah, ini summary-nya nih. Summary per hari ini jual apa aja. Payment-nya apa aja. Total sekian. Total payment sekian. Ini ada change ini sebenarnya. Kembalian sekian. Nah, yang di atas ini yang closing balance-nya nih. Yang cash-nya nih terutama ya. Kalau yang kreditnya nggak masuk sini. Ini yang cash aja. Nah, pas kita klik closing, itu dia request ke Odoo. Nah, pas ini nih harus online nih. Harus online ya. Closing. Oke, nah ini connect ke Odoo ya. Nah, ini yang kita kirim ini. JSON yang dikirim nih. Post order ada banyak kan. Nah, di dalam post order ada post order nomor 0, ada order line, ada payment line. Nah, ini yang kamu proses itu tadi. Jadi post order, jadi session ya. Udah, ini udah masuk. Nah, secara aplikasi dia pindah. Saya pindahin itu. Post ordernya ke delete. Ke delete gitu, post ordernya kosong lagi. Nah, data-data yang udah terjadi masuk ke sini. Post order bug ini. Untuk report. Nah, reportnya ada di sini nanti. Report. Nah, ini yang open nggak ada ya. Yang udah close tadi ini ada satu order sekian ya. Nah, ini summary aja sih. Cash tadi pembayaran cash sekian, per kategori sekian. Nah, ini apa summary per kategori ya. Nah, udah ini aja cukup nih. Buat reportnya ya sama tanggal. Nah, close nggak ada yang di closing ya. Setting ini cuman ini metode sync-nya ya. Jadi misal di Odoo ada perubahan. Misalnya di Odoo ada perubahan master data ya. One of sale produk. Oke, jadi yang muncul di sini, Bang. Yang muncul di sini nih,
adalah yang ada di gudangnya POS ini. Nah, jadi setiap POS ini ada gudang lokasi sumbernya ya. Oh ya. Nah, dia ada WH port 1. Nah, di sini dia nih. Point of sales, main tadi kan. Ada kelihatan tuh gudang itu. Nah, yang ada di sini. Jadi dia nggak ngambil seluruh produk di Odoo, tapi yang ada di sini aja gitu. Produk. Nah, jadi syarat supaya dia muncul di POS, pertama secara on hand dia ada di gudangnya POS itu ya. Nah, ini ada berarti ya. Udah itu dia ini available in POS. Ini. Udah, 2 itu aja syaratnya. Oh, oke. Jadi ada di gudangnya POS sama available. Misalnya ini Laroti nih. Ini kan ada last update nih saya munculin ya. Tanggal 7 Januari dia last update. Sekarang tanggal 11. Ini di sini ini ada reload. Ini dia untuk menarik data-data terbaru di Odoo. Ya kan? Tapi ini yang lebih besar daripada produk last sync date. Ini timestamp ini. Timestamp ini kalau di format jadi datetime harusnya bisa gitu. Cuma ini saya belum format aja. Jadi ini nih istilahnya unique timestamp ya. Coba dia itu tanggal berapa? Unique timestamp. Nah inilah unique timestamp to date. Online-nya ada nggak? Nah ini ya. Kayak gini nih. Nah nih. 7 Januari jam 15.30 berarti. Ini terakhir nge-sync produk 7 Januari. Ini 15.30. Ini Bal. Jam GMT-nya ini. Atau jam Odoo-nya ini 8.30. Artinya nih udah di sync ini kan 15.29 ya. Kita terakhir sync 15.30. Berarti udah sama gitu. Tapi misalnya ini diganti nih. Roti tawar. Apapun lah ya, pokoknya ini berubah dia nanti. Ya kan? Last update-nya lebih besar daripada yang ini. Nah, maka kalau ini kita reload, dia akan nge-sync gitu, Bal. Apa? Ketarik gitu ya. Ini kan masih bread 8 ya. Reload. Nah, dia berubah kan? Berubah dia. Karena last sync date-nya lebih besar, last update lebih besar daripada last sync. Last sync. Jadi terakhir kita nge-sync nanti 7 Januari. Ini udah berubah lagi, udah sekarang gitu. Last sync date-nya udah berarti terupdate. kalau yang tadi checklistan itu juga sama, Pak? Kalau misalnya kita sama. Semua ya. Semua field kalau di Odoo kita update, last sync-nya berubah tuh. Last update. Nah, misalnya nih post extend ini dihilangin nih. Bisa juga. Bisa juga. Nih, ya. Jadi hilang dia nanti di sana. Karena ini berubah kan 9.40. Nah, tadinya ada roti kan. Mana ada roti? Nah, ini ya. Nah, itu. Sync. Nah, hilang dia. Hilang. Sebenarnya di database ini masih ada sih. Di lokal database ini dia ada, cuman nggak dimunculkan. Tapi kalau misalkan kan kita udah checklist tuh, nanti dia apa? Misalkan tetap masih ada penjualan, tetap masuk nggak Pak ke Odoo-nya nanti? Nah, sebentar. Tadi saya salah pencet ini delete semua nih produknya. Nah kalau gini nih cara ngakalinnya, ini kalau di refresh nih hilang dia nih balik, hilang. Nah hilang dia, karena dia tuh ngambilnya dari sini. Ya,
Nah, gimana supaya dia bisa nge-sync ulang semua produk Odoo? Nah, ini aja kita ganti aja, setting, di-nolkan aja. Nolkan, udah, apply. Jadi, nol ya, paling kecil ya. Jadi semua yang ada di Odoo akan ke-sync ulang. Gitu. Akan ke-sync ulang. Supaya ngedownload lagi semua. Nah, ini produk nih kan. Ya. Apa tadi, Bang? Ya, kalau misalkan yang kita udah unchecklist gitu, Pak. Nah, ya. Terus diproses di POS-nya, kan tetap masuk ya database di lokalnya, tapi nanti ke Odoo-nya dia tetap masuk atau gimana, Pak? Masuk. Karena ID-nya itu masih ada. Oh. Di Odoo kan tetap ada tuh. Iya. Asal jangan di-delete aja ya. Oh, kalau sampai dengan sini aja masih bisa nih. Oh, di nonaktif. Nonaktif nih. Di sini kan nggak muncul nih kalau di Odoo. Iya. Hilang dia kan. Tapi recordnya masih ada sebenarnya. Nah, ini ya. Sync lagi. Roti. Nah, sync ulang lagi. Reload. Nah, ada lagi roti tuh. Ya kan? Berarti kalau udah di-nolin nggak usah dibalikin lagi, Pak? Atau dibalikin lagi? Enggak. Sync date-nya? Iya. Nggak usah. Dia udah ngelanjut aja. Jadi kalau di nol kan, dia ngedownload lagi semua. Oh iya. Walaupun nggak bikin baru sih. Kalau udah ada nih misalnya es krim udah ada nih, nah, dia cuma ngupdate aja, nimpa aja. Cuman kan kalau produknya banyak, nah nanti jadi berat kan proses reloadnya kan, karena harus download semua lagi kalau ininya nol. Jadi kalau ininya ada, dia ngambil yang lebih tinggi aja daripada ini gitu. Oh iya. Ini kan daytime sebenarnya. Nah, ini untuk yang lain sama aja nih apa? Ini produk template, ini partner, ini jurnal, kategori, kuan, semualah yang kita butuhkan tuh saya sync gitu. Kuan itu dalam rangka misalnya nih produk nambah quantity. Kalau misalnya tadinya 0 nih, produk baru misalnya 0, kemudian diisi produknya, diisi quantity. Nah, itu yang perlu kita sync, bukan produknya, bukan template-nya, tapi stok kuannya. Ini. Oh iya. Nah, ini perlu di-sync juga, stok kuan. Justru mulainya dari sini sih sebenarnya. Jadi kita cari produk-produk yang ada di lokasi pos tadi. Itu lewat kuan itu. Nah, ini current stock ini kan. Nah, inilah Den. Kita ambil dulu stok kuan sebenarnya. Ya kan? Baru ambil ID produknya yang ada di stok kuan ini. Kalau cuma kalau ngambil dari master product semuanya keambil kan. Ya, semuanya. Nah, jadi dibatasi di stok kuan untuk si lokasi tadi pos WH pos 1 ada produk apa aja gitu. Nah, itulah yang diambil gitu. Jadi patokan nge-sync produknya itu ID produk yang ada di kuan lokasi pos 1. Otomatis kalau ini ada berubah, nambah. Ini ya, onnya nambah nih. Ini apa namanya, last update on-nya pun berubah juga dia. Nah ya. Write date kalau di Odoo-nya tuh. Jadi kita ambil tuh write date-nya. Oh iya. View field mana? View field. Nah ini, bukan. Nah, ini write date ya. Untuk debugging kamu munculin aja nanti, biar yakin tanggal berapa dia di update itu. Taruh di sini misalnya. Karena kita patokannya ke sini nih. Iya. Jadi semua ya, produk template, lot, kuan, lot sih ngambil dari sini sih lot. Jadi awalnya dari kuan semua, cari produk ID-nya. Nah ini kan 934 ya terakhir ya. Jadi yang lebih dari 934 aja nanti yang di
Scene. Karena ini es krim ya. Es krim tadi 934. Coba kita update lagi on hand-nya. Update. Jadi 300 misalnya. Nah, di pos 1 ya. Nah, udah 300. Sikuannya berubah dia tuh. Nah ini 948 ya kan terakhir kan. Update kuan record. Jadi nanti ini ketarik. Seharusnya ketarik, cuman sekarang saya skip dulu. Karena belum takut bentrok sama stok yang udah jalan di sini. Iya, Pak. Di jalan ya kan. Ini kan tadinya segini terus sudah ada penjualan. Nah, sebelum di closing, nah, menurut saya jangan diambil dulu kuantiti yang datang dari sini. Nah, biarin dia kuantiti lokal aja, nanti pas closing baru nanti update lagi kuantiti terakhir ya, finalnya. Bisa aja dari pos 2 datang berkurang sekian ya, dari pos 1 berkurang sekian, sehingga finalnya berapa belum tahu deh tuh, karena modelnya offline. Nah, nanti ininya saya share ya, add-onnya ini saya share. Ini sebenarnya gini ceritanya, nanti ini menjadi add-on juga sebenarnya. Jadi add-on juga. Ini aplikasi Opus 5 ini saya buat. Ini bisa di-compile menjadi APK. Build Android. Ini dia menjadi APK Android ini. Iya. Bisa juga dibuild menjadi istilahnya SPA. SPA untuk di web. Untuk di web. Nah, SPA-nya ini nanti bentuknya SPA itu gini, Bang. Ini compile dulu ya. Bentuknya dia file ini aja, file HTML. Nah ini ya, tadi SPA-nya udah build ya. Nah si SPA ini bentuknya kayak gini deh. Disk SPA. Nah inilah dia nih, satu folder SPA ini. Jadi cuman ada indeks saja. Indeks, terus ada JS-JS-nya nih. JS-nya ini udah di compile atau di kompres lah ya. Nah jadi aplikasi tadi itu udah di package dalam bentuk SPA kayak gini, single page application. Nah ini si indeks dan kawan-kawannya nih, cuman saya kopikan aja ke add-on. Caranya tuh ya. Nah ini. Nah jadi disk SPA dikopikan ke add-on namanya Fit Opus 5 ke folder static. Jadi cara menumpangkannya ke Odoo kayak gini, Bang. Jadi dia numpang aja di aplikasi Odoo deh. Jadi add-on ada namanya Fit Opus 5 nih. Nah, di Fit Opus 5 ini nanti yang kamu gabung sama yang lain-lain itulah. Ini cuman kosong aja nih, add-on kosong. Saya cuma taruh di static aja. Static SPA, ada indeks. Ya kan? Ini udah saya push tadi nih. Udah di push juga nih. Oh ya. Udah di push, jadi di sana tinggal di pull aja di server post. Tinggal di pull aja. Nah, dia udah nge-pull ya. Nah, ini Fit Opus. Udah ada. Nah, udah itu tinggal dipanggil. Cara manggilnya gini ya.
Fit Opos 5, Fit Opos SPA tadi ya add-onnya kan. Static SPA Index. Nah, jadi kalau mau ngetes di browser kayak gini caranya. Ini udah jalan dia sama persis kayak di mobile nanti. Ini. Terus dia responsif, jadi kalau awalnya dibuka di tablet kira-kira kayak gini nih. Nah, dia bentuknya gini nih. Nah, dia. Ada produk, ada line-nya. Ini settingannya kosong deh, belum ada. Report. Terus yang ininya, ini kalau mau buat APK-nya tinggal build Android yang ini. Ini terbentuk Android. APK bisa diinstal di HP sama di tablet. Oke. Jadi posisinya di itu lagi, Pak. Di apa tadi? Pos Odonya. Enggak kan setelah ke bentuk APK-nya di folder yang tadi lagi berarti ya? Nah, kalau APK beda lagi. Oh, ke APK-nya ya kebentuknya di situ. Oh, di situ juga ya. Di situ juga. Cuman saya langsung pindahin kali ini. Build Android. Nah, ini segala macam lah nih proses untuk nge-build Android. Pada akhirnya saya copyin ke Dropbox saya biar bisa langsung di download. Nanti APK-nya ada sebenarnya di sini, cuma ini saya langsung download. APK-nya ada di sini. Ya, bentuknya ya kayak APK biasa. Ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini tinggal diinstal di mana? Di device. Ini udah jalan nih. Harusnya sih udah nggak ada major lagi. Nggak ada major apapun ya, harusnya ya. Karena nih barcode pun udah bisa nih. Udah bisa juga. Kalau di device-nya itu tercolok barcode Bluetooth ya. Barcode Bluetooth, dia udah bisa nyari itu nih si produknya masuk ke sini langsung. Bisa ya. Di samping nyari lewat sini pun bisa. Di sini.